Anggota DPR Krisdayanti menuai hujat buntut pengungkapan gaji anggota DPR. Pesohor itu juga dipanggil fraksi PDI Perjuangan yang menganggap pernyataannya menyudutkan DPR. Gajinya anggota DPR? Kita banyak potong. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk kelas? Gede. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. gitu. Kesaksian anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti yang membuka tabir gaji dan penghasilan wakil rakyat menyita perhatian berbagai kalangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun angkat suara atas pro kontra terungkapnya gaji anggota dewan. Menurutnya, DPR telah menjunjung tinggi azas transparansi. Sebenarnya itu kan sudah dirinci sebenarnya sama Mbak Krisdayanti, itu kan bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu kan artinya uang masuk dibawa pulang ke rumah. Nah, sementara take home pay kita, dan ini juga ada di website DPR, sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi, bahwa berapa gaji, berapa tunjangan, lalu kemudian yang lain-lain itu adalah memang untuk kegiatan-kegiatan di dapil. Mengenai reses, lalu kunjungan dapil, malah kadang-kadang seperti COVID sekarang ini, kebanyakan anggota DPR ya harus menutupi dari sumber lain. Artinya teman-teman di DPR yang lain juga senang kalau Kini, usai memantik polemik, fraksi PDI Perjuangan memanggil Krisdayanti atas pernyataannya yang belak-belakan mengungkap gaji wakil rakyat. Fraksi PDI Perjuangan memanggil KD lantaran pernyataannya dianggap menyudutkan DPR. Udah jadi etalase berdiri sebagai di etalase. Meski mengapresiasi Krisdayanti yang berani mengungkap penghasilan anggota DPR, peneliti Formapi menilai kinerja wakil rakyat tidak sesuai dengan besarnya gaji yang mereka terima. Berikut pernyataan peneliti Formapi Lucius Karus. Tunjangan untuk pelaksanaan tugas anggota DPR di daerah pemilihannya. Sulit rasanya mengetahui bahwa sangat sedikit aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR. Perjuangan aspirasi paling nyata itu bisa dilihat melalui hasil kinerja mereka. Dengan hasil kinerja yang buruk, kita bisa menyimpulkan bahwa serap aspirasi yang dilakukan anggota dengan sokongan dana luar biasa besar gagal membuahkan hasil. Jadi nampaknya sia-sia anggaran besar untuk serap aspirasi dan reses itu diberikan kepada anggota DPR. Terbongkarnya pendapatan anggota DPR ini di tengah situasi sulit karena pandemi saat ini juga sekaligus menunjukkan betapa kepedulian dan sensitivitas wakil rakyat kita jauh dari harapan. Dengan pendapatan fantastis mereka, langsung terlihat jurang tajam antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Bahkan jurang ini masih belum dirasa cukup untuk menunjukkan ketimpangan sosial. Karena dalam banyak hal, anggota DPR masih kerap menginginkan ketersediaan fasilitas khusus yang disediakan di luar anggaran untuk pendapatan pribadi ini. Tak hanya minimnya sensitivitas kinerja buruk DPR dalam pelaksanaan fungsi pokok mereka,
juga tak mencerminkan kemakmuran hidup mereka. Dengan gaji dan tunjangan fantastis yang diterima anggota, mestinya tak ada alasan bagi DPR untuk tak produktif di tengah pandemi saat ini, dan apalagi di tengah situasi normal. Sayangnya, anggaran fantastis nampaknya justru memanjakan anggota DPR, sehingga mereka justru tenggelam dalam keasikan gaya hidup borju. Di saat bersamaan, tanggung jawab mereka dalam menunaikan tugas utama justru terabaikan. Bayangkan betapa tak masuk akalnya dengan pendapatan fantastis anggota DPR. Selama 2 tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada 4 RUU prioritas yang mampu mereka sahkan. Di bidang anggaran, tak kedengaran sumbangsih DPR untuk memastikan prioritas anggaran bagi rakyat diutamakan ketimbang mega proyek yang akan melipat gandakan laba buat investor semata.